Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dani Agipari. Kali ini saya akan membahas tentang aplikasi yang sering digunakan oleh dunia pendidikan, ya, yaitu yang difungsikan untuk video conference. Nah, apa itu video conference? Nah, jadi video conference itu adalah metode telekomunikasi atau komunikasi jarak jauh yang efektif antara dua orang atau lebih, di mana saja posisinya, mau antum di rumah, mau antum di manapun itu. Jadi komunikasi secara jarak jauh gitu ya. Nah, dengan menggunakan layar ini, seorang tidak hanya dapat berbicara satu sama lain, tetapi bahkan dapat melihat video dari orang yang berinteraksi dengannya, ya. Kalau zaman dulu kan hanya telepon. Nah, sekarang yang biasa kita kenal dengan video call. Kalau video call hanya terbatas one on one gitu ya. Nah, ini adalah komunikasi dua arah yang efektif dengan menggunakan transmisi audio dan video, yaitu tadi adanya suara dan adanya video gitu ya, atau gambar atau situasi yang real, yang nyata dari lawan bicara kita, ya. Nah, layanan ini memanfaatkan media internet, ya. Jadi untuk pengiriman datanya, kita mengirim data dan kita menerima data dari lawan bicara kita, pastinya harus ada media internet, ya. Jadi pastikan kalau antum mau video conference, ya, itu harus memiliki kuota yang cukup atau setidaknya ada wifi gitu ya, seperti itu. Nah, video konferensi bisa digunakan untuk salah satunya yaitu rapat virtual atau rapat jarak jauh. Walaupun kondisi badan kita di rumah, semua pada di rumah, tapi tetap kita bisa berkomunikasi seperti itu melalui tadi audio dan video. Selanjutnya, selain itu, kondisi sekarang yang kita sedang lakukan yaitu belajar di rumah, yang mengharuskan misalkan penjelasan langsung dari guru, padahal kita tidak boleh tatap muka. Nah, seperti ini yang dimaksud dengan tatap muka virtual, ya. Jadi tatap muka hanya dina HP gitu, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di video konferensi juga biasa dilakukan oleh pekerja kantoran, ya, yang biasa ngantor di ruangan kantor ber-AC dan sebagainya. Nah, tapi kan kondisi pandemi saat ini itu mewajibkan untuk work from home, bekerja dari rumah. Nah, walaupun misalkan bekerja dari rumah, kita tetap bisa berkomunikasi, para pekerja kantoran tetap bisa berkomunikasi dengan teman-teman lainnya itu melalui video conference. Dan apapun itu yang dan kegunaannya pun itu macam-macam. Intinya yang memerlukan pertemuan, namun kondisi seperti saat pandemi ini kita tetap harus di rumah, ya. Jadi video konferensi ini sangat bermanfaat untuk kondisi saat ini, ya. Seperti itu. Nah, untuk pembelajaran ke depan pun kita kemungkinan ada beberapa waktu untuk melakukan video konferensi seperti itu. Nah, ada beberapa aplikasi video konferensi atau conference yang biasa digunakan di HP, ya. Dari dulu ada yang namanya Google Hangout, ya, produk dari Google. Terus berkembang lagi menjadi Google Meet yang sekarang lumayan booming juga. Zaman dulu juga ada lagi yang namanya Skype, ya, produk dari Microsoft, ya. Ada juga Slack, nama aplikasinya. Ada juga WhatsApp yang sering kita gunakan. Cuman untuk WhatsApp itu hanya terbatas untuk 8 orang saja. Ada kompetitornya namanya aplikasi komunikasi Beep, ya. Cuma Beep kualitas videonya lebih bagus. Itu ada bisa beberapa orang juga, lebih dari 8 orang untuk video call, ya, atau video conference. Ada juga namanya aplikasi GoToMeeting, ada FaceTime, ada Free Conference, lebih ini aplikasinya gratis maksudnya, ya. Dan yang paling populer saat ini itu namanya Zoom Cloud Meeting, yang biasa kenal kita dengan nama Zoom aja gitu ya. Zoom, aplikasi Zoom ini ya, gitu ya.
aplikasi ini paling sering digunakan di dunia pendidikan saat ini. Nah, bedanya Zoom dengan WA dan aplikasi sejenis, Zoom gratis, ada juga yang berbayar. Cuman yang gratis ini terbatas hanya untuk 100 orang saja ya. Jadi kita bisa bergabung video konferensi, rapat virtual atau pertemuan banyak orang, 100 orang ya dalam HP kita ya, seperti itu. Yes ya, itu untuk materinya. Kita lanjut saja langsung ke cara penggunaannya ya. Nah, untuk cara penggunaannya, sebelumnya saya udah install di HP Zoom, cuman di uninstall dulu agar kita belajar sama-sama ya. Kita mulai buka saja aplikasi Play Store ya. Ketikkan saja di kolom pencarian Zoom. Nah, nanti ada dua pilihan, mau pilih Zoom atau Zoom Cloud Meeting. Pilih saja yang Zoom. Tetap yang keluar adalah Zoom Cloud Meeting ya. Nah, setelah itu silakan antum install, klik, tunggu sampai selesai, sampai proses download. Aplikasinya cuma 32 MB ya. Jadi pastikan ruang memori HP antum cukup untuk installnya ya. Seperti ini. Ini udah digunakan oleh 500 juta lebih. Nah, kalau sudah masuk ya. Kalau sudah masuk di sini ada buka. Tinggal buka saja, klik buka. Buka aplikasinya. Nah, layar pertama tampilannya seperti ini. Nah, bagi yang belum pernah mendaftar atau belum punya aplikasi Zoom sebelumnya, antum sign up dulu. Sign up itu daftar dulu ya. Nah, bagi yang sudah daftar boleh sign in ya. Nah, kalau yang hanya tidak mau daftar, tidak mau masuk, misalkan hanya untuk mengikuti pertemuan saja atau meeting saja, Zoom meeting saja, antum bisa klik join meeting. Nah, kali ini kita akan bahas tentang saya anggap antum semua sudah mendaftar ya, karena untuk daftar ini caranya sama seperti aplikasi-aplikasi yang lainnya ya, tinggal klik daftar dan ikuti saja. Nah, anggap antum sudah bisa semua. Nah, sekarang kita klik sign in. Nah, di sini kita bisa menggunakan, kalau yang belum daftar bisa menggunakan Facebook atau Google ya. Nah, misalkan saya akan login atau masuk menggunakan akun Google atau Gmail ya. Nah, misalnya ada di sini ada beberapa, saya akan gunakan yang ini saja. Nah, kalau sudah, tinggal klik launch Zoom. Maka kita akan dibawa ke aplikasi Zoom Meeting ya. Ini udah proses install sudah selesai ya. Proses cara menginstalnya sudah selesai. Sangat mudah sekali saya kira. Nah, selanjutnya untuk cara penggunaannya atau kita akan mengenal interface atau tampilan dari aplikasi Zoom ini ya. Yang pertama di sini ada new meeting paling atas oranye. Nah, ini digunakan untuk meeting atau pertemuan atau video call konferensi banyakan secara cepat ya. Jadi antum tinggal klik tadi new meeting, langsung tinggal start meeting. Nanti linknya bisa dibagikan ya. Selanjutnya join. Jika antum ingin bergabung dengan meetingnya orang lain. Nah, biasanya orang lain tersebut atau yang mengadakan meeting alias host ya, biasanya akan menyebarkan atau menginformasikan meeting ID. Nah, jadi antum nanti kalau mau bergabung masukkan meeting ID di sini ya, meeting ID host yang mengadakan pertemuan virtual tersebut ya di sini. Nah, kalau sudah diketikkan itu biasanya bentuknya angka dan huruf ya, kombinasi. Nah, kalau sudah klik join. Baik dulu ya. Cancel. Kita lanjut ke schedule. Nah, kalau schedule dari judulnya saja sudah
schedule, yaitu penjadwalan ya. Misalkan judulnya mau apa gitu ya. Misalkan belajar di rumah atau bebas apa saja ya. Nah, tanggalnya tanggal berapa kita tentukan, jamnya jam berapa sampai jam berapa, waktunya pastikan sesuai dengan waktu bagian kita ya, dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan passwordnya mau dirubah, kalau misalkan memerlukan password, tinggal dirubah saja. Pastikan supaya tidak membingungkan, passwordnya yang mudah ya, seperti itu. Lanjut, cancel dulu, kita share screen. Share screen itu yaitu untuk membagikan layar HP kita ke peserta konferensi atau peserta pertemuan virtual tadi ya. Masukkan sharing key-nya atau meeting ID-nya ya, meeting ID yang sama tadi seperti join. Lanjutnya ini add kontak, ini hanya untuk memasukkan atau mengundang teman-teman kita untuk bergabung di Zoom. Di sini lanjut kita ke bawah, di sini ada Meet and Chat, yaitu tampilan pertama ini. Selanjutnya ada meeting. Nah, ini meeting yang di bawah ini ada Ponpes Baitul Aziz, Ponpes Baitul Aziz 2. Nah, ini adalah meeting yang tadi sudah dijadwalkan. Cuman sebelumnya karena sudah membuat jadwal untuk meeting ya. Contohnya nanti akan muncul di sini. Ini meeting yang akan diagendakan ya. Seperti itu. Sama juga yang ini ya, Ponpes Baitul Aziz 2. Nah, selanjutnya di bagian meeting ini di sini ada start. Tombol start ini untuk memulai meeting ya. Jadi antum akan memulai melakukan proses pertemuan virtual tadi. Kalau mau dimulai tinggal pencet start. Nah, di sini ada send invitation. Nah, kita skip dulu, kita ke edit. Nah, tombol edit ini digunakan sama seperti tadi. Ini untuk menentukan password dan pengaturan-pengaturan lainnya. Nah, ini adalah personal meeting ID. Ini adalah ID yang akan kita bagikan ke peserta yang akan mengikuti pertemuan virtual dengan kita ya. Personal meeting ID 92 dan seterusnya sampai 56. Ini passcode atau passwordnya dan pengaturan-pengaturan lainnya. Ini kita atur default saja ya. Kalau sudah save. Nah, selanjutnya yang jika kita ingin memulai ya, tadi kan klik start. Sebelum klik start, pastikan antum send invitation ya, artinya bagikan undangan ya. Nah, seperti itu. Atau undang teman-teman kita untuk bergabung di pertemuan virtual kita. Kita klik send invitation, ini invitation. Klik. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang memang bisa kita bagikan. Cuman di sini terbatas ya, ada Gmail, email, pesan, messenger, dan copy to clipboard. Biasanya kita akan membagikan kan di WhatsApp atau di aplikasi yang lainnya. Maka cara termudahnya adalah kita klik copy to clipboard. Klik. Nah, kalau sudah, lanjut kita ke aplikasi WhatsApp. Misalkan kita akan bagikan di grup, misalnya di sini ada contoh grup. Nah, misalkan kalau sudah, klik tekan tempel di sini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nanti ada ini kalimat default. Antum mau rubah kalimatnya silahkan. Misalkan judulnya pertemuan 4 Mapel TIK. Misalkan seperti itu ya. Ini topiknya, silakan mau diisi atau tidak. Kalau tidak perlu, kalau misalkan takut membingungkan karena bahasa Inggris kan secara defaultnya boleh dihapus. Nah, yang jangan dihapus ini adalah link ini.
Nah, dari HTTPS sampai ke ujung sini. Nah, ini adalah link yang akan digunakan untuk, yang ini link yang akan digunakan untuk bergabung ke pertemuan atau rapat virtual Zoom tadi ya. Jadi kalau kehapus ya tidak akan bisa bergabung seperti itu. Nah, ini pastikan ini tidak atau jangan dihapus ya seperti itu, karena nanti peserta hanya tinggal ngeklik link tersebut saja itu sudah bisa bergabung ke pertemuan virtual. Lanjut, ada meeting ID yang tadi ya, meeting ID-nya atau identitas meetingnya. Ini passcode-nya jika diperlukan, nanti kalau mau bergabung harus ada password, maka masukkan password ini. Sudah, kalau sudah tinggal bagikan. Maka nanti peserta rapat kita sudah bisa bergabung. Seperti itu ya. Jadi tinggal ngeklik, tinggal peserta ini, kalau peserta ya, buka Zoom. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kita kembali lagi ke aplikasi Zoom-nya ya. Ini di end dulu. Nah, tampilannya tidak akan seperti tadi kalau misalkan host atau yang mengirim link untuk bergabung tadi tidak mengklik start ya. Tidak mengklik start. Nah, kalau si hosting atau penyedia atau penyebar link tadi belum mengklik start, maka tampilan di layar antum nanti ketika ngeklik link yang di grup barusan akan ada tulisan waiting for the host to start this meeting. Jadi tunggu host sampai mengklik tombol start atau memulai meeting ini atau pertemuan ini ya, seperti itu. Nah, misalkan kita coba mulai ya. Di sini Bapak menggunakan saya menggunakan dua handphone ya. Nah, di sini ada, kalau ada button seperti itu izinkan saja ya. Nah, maka tampilannya seperti ini. Ini sudah tergabung, sudah aktif ya. Oke, selanjutnya kita bahas ketika aplikasi Zoom sedang berlangsung ya, maka tampilannya akan seperti ini. Ini di halaman pertama, kita swipe ke kanan, maka halaman kedua ini berisi layar kita ya, atau tampilan dari live ya, atau sedang virtual. Nah, misalkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas dari tombol-tombol yang ada di tampilan aplikasi Zoom ini. Yang pertama paling bawah ini ada tombol mute yang bergambar mikrofon ya. Ini fungsinya jika keadaan seperti ini, tombol mute seperti ini tidak tersilang, artinya suara kita bisa didengarkan oleh orang lain ya. Kalau kita klik ada silangnya, tulisannya jadi unmute, itu kondisi suara kita tidak bisa didengar oleh orang lain ya. Selanjutnya, kalau misalkan stop video itu untuk memberhentikan atau menutup kamera atau memberhentikan layar kita agar kita tidak terlihat, kita tidak terlihatan oleh orang lain. Stop misalkan seperti ini. Nah, maka yang ditampilkan di layar itu adalah foto profil kita. Di HP teman-teman kita juga kelihatannya seperti ini ya, bukan lagi video. Seperti itu ya. Selanjutnya ada tombol, misalkan kita aktifkan lagi start video. Misalkan ada selanjutnya ada tombol, kita skip dulu yang share. Kita ada tombol partisipan. Partisipan itu adalah anggota yang tergabung di Zoom meeting kita atau pertemuan virtual kita. Bapak akan coba gunakan satu HP lagi untuk bergabung. Kan ini baru Dani Algipari, artinya hanya HP ini yang aktif. Kita coba misalkan
gunakan HP satu lagi untuk bergabung. Ya, tunggu beberapa saat, maka tampilannya akan ada tampilan notifikasi. Ya, karena sebelumnya kan linknya udah di-share, dibagikan di grup. Ya, nah di sini tampilan seperti ini, ada Puput Nur Khalifah ya, ada satu HP yang ingin bergabung. Tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa menyetujui atau tidak menyetujui. Kalau tidak menyetujui, udah diamkan saja ya, tinggal close saja. Kalau misalkan kita mau gabungkan atau mau disetujui, siapa saja yang ikut di sini, tombol admit-nya diklik. Nah, otomatis di HP yang satu lagi atau di HP teman kita yang meminta gabung tadi itu sudah tergabung. Nah, maka tampilan seperti ini ya, yang Puput Nur Khalifah lihat. Puput Nur Khalifah, kondisi videonya atau kondisi kameranya dimatikan. Kalau kita misalkan mau meminta Puput Nur Khalifah untuk aktifkan kameranya, tinggal klik saja ini, lalu ask to start video. Nanti akan ada notifikasi di HP Puput Nur Khalifah untuk mengaktifkan videonya. Misalkan di HP-nya kita klik start my video. Nah, maka berhubung di HP Puput tadi sudah diaktifkan, maka tampilannya tidak disilang lagi. Oke. Ini menu partisipan. Kalau partisipannya banyak, ya pasti banyak di sini ya anggotanya. Kita close. Nah, ini adalah tampilan di, agar tidak pusing kita kamera yang HP ini kita balikan ke kamera depan. Nah, ini yang tampil di layar ini adalah kamera dari Puput. Nah, di sini ada namanya ya di bawah. Atau kamera dari peserta yang lain, bukan kita. Nah, kalau yang kecil ini kita klik untuk memperbesarkan. Nah, ini baru kamera dari HP yang sedang kita gunakan. Nah, tampilannya ini di HP yang Puput tadi ya, tampilannya seperti ini. Oh, jadi ada layar di dalam layar tuh. Ya, seperti ini. Tampilannya sama kan? Ya, tuh ada. Ini yang sedang live. Nah, yang bawah ini. Nah, ini ya. Oke, supaya tidak kepanjangan, kita lanjut saja. Tampilannya seperti itu ya. Ini untuk membolak-balikan layar kalau mau tampilkan. Ini kan tuh Dani, artinya HP ini yang sedang aktif. Saya gunakan kamera yang depan ya. Kamera belakang. Nah, untuk membalikan, tinggal klik yang atas ini. Nah, balik lagi ke HP depannya. Oke, kita lanjut ke menu more. More ini untuk beberapa menu lainnya ya. Misalkan kita mau mengajukan pertanyaan. Di sini ada raise hand ya. Misalkan kita coba di HP-nya yang Puput. Kita klik raise hand. Klik. Maka nanti tampilan di HP kita ada gambar acungkan tangan Puput. Artinya ya sama saja ketika di kelas ada yang mengacungkan tangan ya, seperti itu. Jadi intinya untuk mengajukan pertanyaan seperti itu ya. Nah, kalau misalkan pertanyaan sudah dijawab, lower hand artinya turunkan tangannya ya. Seperti itu. Lanjut, ada lagi menu yang lainnya untuk pengaturan-pengaturan yang lainnya. Silahkan antum ulik saja ya. Seperti itu, mau membagikan link YouTube misalkan, atau nonton YouTube, atau mau menambahkan emot-emot yang lainnya, itu silahkan dicoba saja ya. Kita lanjut. Selanjutnya ada menu share. Menu share ini adalah, ini ada beberapa pilihan ya. Namanya juga share. Share itu artinya berbagi ya. Nah, di sini kita bisa bagikan Microsoft OneDrive, terus Google Drive,
box dan sebagainya. Kalau kita mau ngirim foto atau mau nge-share foto, misalkannya tinggal klik foto, dari mana fotonya pilih ya. Ini akan terjadi hanya ketika sedang live atau sedang berlangsung ya rapatnya. Terus selanjutnya di sini ada dokumen, kalau kita mau kirim-kirim file Word, Excel atau yang lainnya. Kalau kita mau bagikan alamat link, klik web URL, klik nanti simpan atau paste atau tempel si alamat linknya di sini. Selanjutnya kalau kita mau bookmark atau menandai ya sebuah halaman, tinggal klik seperti itu. Ada juga screen. Nah, yang akan kita coba ini berbagi screen atau layar. Klik screen. Nah, mulai sekarang berbagi layar seperti itu. Jadi semua layar atau tampilan dari HP kita akan terbagi atau akan dibagikan ke seluruh audien atau partisipan yang tergabung ke rapat virtual ini ya. Selanjutnya ada menu kamera. Menu kamera itu sama seperti Zoom yang sedang kita lakukan ini, itu berbagi kamera kita yang sedang kita gunakan ya. Selanjutnya kita ada share whiteboard. Nah, ini menu ini sama layaknya ketika kita sedang belajar di kelas, di mana di setiap kelas biasanya ada whiteboard atau papan tulis lah ya. Nah, jadi si presenter atau penyedia informasi bisa mencatu atau menulis ya. Bisa menulis misalkan di sini. Ya. Zoom. Nah, maka tampilan yang akan ditampilkan di HP partisipan itu tampilannya sama persis seperti ini. Ya. Jadi bisa memperhatikan board lah ya seperti itu, whiteboard atau papan tulis. Ya, ini pengaturan-pengaturannya bisa dihapus, bisa juga dihapus seluruhnya, clear my drawing dan seterusnya. Jika sudah, close saja ya atau stop share. Maka kembali lagi ke tampilan awal. Selanjutnya ada ya untuk berbagi itu. Untuk tombol berbagi ada beberapa menu tersebut. Selanjutnya kita kembali ke atas, ada di sini ada Zoom ya. Menu Zoom ini isinya tentang meeting ID kita, terus hostnya siapa atau penyedia rapat virtual itu atau pertemuan virtual ini siapa ya, di sini ada namanya seperti itu. Kalau misalkan di tampilan di HP partisipan ketampilannya seperti ini. Nah, sama ya. Jadi biar tahu oh ini teh yang hostnya teh adalah Dani Alkipari atau yang membuat Zoom-nya itu adalah Dani Alkipari, meeting ID-nya ada di atas, password-nya itu ya. Jadi nggak usah bingung. Jadi tinggal klik aja menu Zoom yang ada di sini. Nah, ini ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang ada ini untuk membalikan kamera ya. Ini kamera belakang, kamera utama, ini kamera selfie atau kamera depan kita ya. Nah, itulah pembahasan aplikasi salah satu aplikasi video conference atau pertemuan virtual atau meeting secara online atau secara daring ya, seperti itu. Kita gunakan Zoom Cloud Meeting ya. Nah, selanjutnya ini tap to speak kalau misalkan ada partisipan atau partisipan kalau mau bicara tinggal klik tap to speak, maka nanti muncul ya suaranya. Nah, kemudian kita
secara simpelnya seperti itu ya. Nah, ini untuk selanjutnya kita akhiri aplikasi Zoom-nya dengan cara klik end. Kalau leave meeting itu artinya kita keluar sendiri, sedangkan di partisipan yang lain meetingnya masih berjalan. Sedangkan kalau end meeting for all artinya meeting diberhentikan untuk semua, baik host dan partisipannya. Kita coba end meeting for all. Klik meeting. Nah, jika sudah selesai maka tampilannya seperti ini. Di sini ada, kita lanjut ya, itu proses meeting sudah berjalan atau sudah, dan kemudian diakhiri baru dengan klik tombol end barusan. Selanjutnya ada tombol kontak. Ini tombol kontak yang kita simpan khusus untuk Zoom ya. Kita bisa import juga dari tombol kontak HP kita. Kemudian ada setting, ini untuk mengganti, misalkan foto profilnya mau diganti, silahkan pilih choose foto dari galeri antum ya, atau pilih tag foto untuk foto langsung pakai HP sekarang, pakai kamera sekarang. Nah, ini display name-nya mau diganti, misalkan jadi ini pagi Majalaya misalkan ya, dan sebagainya seperti itu ya. Terus personal note, misalkan mau menambah catatan-catatan apa, dan seterusnya. Ini settingan-settingan umum untuk profil biasa di media sosial ya. Silahkan ulik saja ya mungkin. Selanjutnya tadi sudah dibahas, ini new meeting. Kalau mau meeting langsung ya, cara langsung klik itu join untuk bergabung. Jika misalkan antum hanya memiliki meeting ID yang di share di grupnya, tinggal klik join. Kalau yang pakai link kayak sebelumnya itu kan tinggal klik, mudah sekali ya. Kalau misalkan cuma punya meeting ID, klik join saja ini ya. Ketikkan meeting ID-nya berapa, lalu klik join. Selanjutnya ada schedule yang sebelumnya sudah dibahas ya, untuk membuat jadwal meeting ditentukan biar nanti ada pengingat, bisa pakai schedule ya. Kemudian ada share screen yang sama seperti yang barusan dibahas ya. Tinggal ketikkan meeting ID-nya atau sharing key-nya. Nanti layar kita akan terbagi atau akan dibagikan ke partisipan atau anggota atau audiens dari grup virtual ini ya. Selanjutnya di sini ada menu setting ya, untuk pengaturan berbagai macam pengaturan di aplikasinya. Silahkan dioprek saja ya. Nah, seperti itu pembahasan dari aplikasi video conference ya, salah satunya yaitu Zoom Cloud Meeting ini ya. Seperti itu. Sekian untuk pertemuan kali ini. Untuk tugas dan langkah-langkahnya adalah untuk materi pertemuan kali ini, yaitu antum praktekkan install Zoom di HP antum ya. Jika tidak bisa, coba uninstall atau bersihkan dulu memorinya ya, atau kalau ada kendala bisa langsung WA ke saya ya, seperti itu di WhatsApp. Karena beberapa pertemuan kedepannya kita akan menggunakan aplikasi Zoom untuk pembelajaran kita secara daring ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan tidak ada alasan, tidak ada kendala dalam pembelajaran tanpa tatap muka ini, atau pembelajaran virtual atau pembelajaran dalam jaringan ini ya, atau alias daring. Oke, sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk dilakukan tadi tugasnya, lalu laporan di GCR Google Classroom ya, absen dan screenshotnya dikirimkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.